Kita mencoba ya Mas, memanai gending. Wah, kebudayaan itu luas banget. Iya, rentaknya dawa. Iki wong lagi sekithik. Ini ngobrol apa Mas itu Mas? Kita ngobrol tentang pendekatan budaya dalam pendidikan, menyangkut fenomena anak-anak muda sekarang. Ning karo ngangkring Mas. Karo ngangkring cocok Ya. kita nek Oke. ngobrol ngangkring ra enak ya. Oke, Mas. yo. Halo Pak, Mas. Monggo, monggo. Wah, ini jualan saya, Mas. Kreatif, aku jaluk. Oh iya. Saya bikinkan minum nih, Mas. Oh iya. Monggo Mas Ari mau yang mana Mas Ari? Pilih aja Mas Ari. Ya. Nanti minum. Ya. Monggo Mas Ari langsung aja. Oh iya. Nggih, Pak Bondan. Ini Mas, wah ini suwe ra ketemu ya Mas. Ini gimana ini kabarnya Mas? Ya, baik, sehat Mas Ari. Hujan terus ya. Emang redem. Desember itu katanya terus-terusnya sumber. Ya. Wah, sibuk apa Mas? Wah, biasa Mas Ari. Ya, ngurusi anak-anak muda, Muda ya? anak muda yang bagaimana menarik mereka supaya kembali menyukai, syukur nanti juga punya pengalaman menarik, kemudian dan bisa terjun langsung gitu di bidang seni budaya. Nah, Jogja ini kan gudangnya ketoprak sebenarnya. Ya. Ya saya lihat memang aktivitas ketoprak itu dianggap jadul gitu ya. Iya. Nah, tapi ternyata di tangan Mas Bondan ini semuanya serba menarik ya. Anak muda banyak yang terlibat di situ. Banyak Mas. Jadi kita mulai dari sedikit tapi ternyata juga Wih, banyak. betul. Ya, prinsipnya kan banyak kan saya pegang prinsip kan gini. Kalau ibarat burung ini kalau bulunya sama pasti kumpul. Pak. Oh iya. Kalau yang kata anak muda, Iya, yang anak- kehidupan anak muda, pasti anak muda juga Betul. berkumpul. Ya, begitu. Jadi kami hanya mendampingi saja, Betul. mendampingi, memberi masukan dan sebagainya gitu. Nah, salah satunya ini, Mas, usaha saya angkringan loh. Wah, itu. Wah, Jadi, Saya mahasiswa tapi udah berani usaha ini, Mas. nah, harus begitu. Memang anak muda sekarang itu dibutuhkan keberanian untuk mengambil kalau salah berpikirnya out of the box. Wah, iya. jadi memang anak muda itu banyak yang kreatif. Iya. Dan itu diekspresikan dan berbanyak hal. Seperti ketoprak ya, Angkringan. dia buat inisiatif pengembangan ekonomi. Iya. Tapi nganu ya, Mas. Aku ini ada problem ini, Mas. Jadi Gimana? aku kan jualan angkringan ya, Mas. Ya. Mas Ari. Tapi aku mulai akhir-akhir ini tuh nggak berani pulang malam. Kenapa? 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 Itu Mas yang di Twitter itu loh. Saya baca Twitter ini kok klitik naik lagi. Klitik isu klitik itu naik lagi. Saya jadi wah takut buat pulang malam itu takut, Mas. Nah itu gimana Mas, ini aku pemuda ya, tapi aku udah punya inisiatif bikin angkringan, tapi kok ada temanku yang sebaya yang aku itu oh ya bikin aku cemas aja gitu. Gimana? Ya gini, memang kalau saya sih kan saya praktisi lapangan ya. Kalau akademisi kan Mas Ari kan begini. Kalau saya melihatnya begini, jadi anak-anak muda sekarang ini kan kasusnya hampir sama dengan misalnya di Jakarta Timur dulu. Iya betul. Betawi, Tawuran iya, juga. Ya. tawuran, kemudian kelompok minoritasnya Betawi itu tersingkir gitu ya. Ada semacam rasa ketidakpuasan terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Ini yang pertama yang saya lihat. Mungkin saya salah Mas Ari. Tapi yang kedua mungkin juga kurangnya ruang publik untuk anak muda. Jogja ini diizinkan sempit Mas Ari. Tanahnya nggak bisa bertambah. Sementara pendatangnya setiap tahun makin banyak, penduduk aslinya juga bertambah. Nah pada titik itulah kemudian diperlukan satu kebijakan sebenarnya yang bisa mengantisipasi bagaimana ruang-ruang anak muda itu semakin melebar dan semakin banyak.
Ya, saya lihat memang tadi ya cerita anak muda mulai juga mengalami keresahan. Dia punya aktivitas ekonomi. Klite di Jogja itu memang tak lihat, tidak dituntaskan. Menurut saya kalau cara pandangnya menyelesaikan masalah hanya pada saat darurat dan ketika tidak ada klite tidak dicari akarnya, itu selamanya akan muncul. Nah ini yang saya kira butuh pendalaman lebih jauh Mas Bondan, karena itu seperti yang Mas Bondan katakan, energi anak muda ini kan banyak, tapi kalau kita gagal menempatkan anak muda itu sebagai subjek kreatif, nah dalam kasus ini kan harus dilacak di kenapa gitu. Salah satu contoh yang tadi Mas Bondan sebut, ruang publik yang menyempit membuat pengap. Nah kita bisa katakan bahwa kalau dia pengap ya ekspresinya seperti itu. Nah saya kira ini harus dicari akarnya. Dalam beberapa hal terjadi stigma, anak muda itu sudah biji elek, dipoyoi gitu di sekolah kan gitu Mas. Terus kemudian di kampung juga digitukan. Nah sementara pemerintah ini tidak mungkin kurang serius sebagai sebuah problem gitu. Tiba-tiba muncul lagi gitu. Ya nggak sampai ikut itu. Iya. Jadi saya punya pengalaman, mungkin ya ini sekedar bertukar pengalaman ya, bro ya. Di Klaten kita awalnya ada ide bagaimana memberi ruang anak-anak muda dengan yang namanya Festival Ketoprak Pelajar. Kenapa Ketoprak Pelajar? Ya karena pelajar ini saya lihat ketika di SMP misalnya itu berubah mau naik ke SMA, itu ada masa transisi kedewasaan. Kalau itu tidak tersalur, maka bisa kemana-mana, bisa menjadi liar. Nah, kesenian sebagai satu sarana untuk bagaimana memberikan ruang itu pada mereka terjadi dengan Festival Ketoprak Pelajar itu. Dari awalnya kita hanya 6 sekolah, sekarang sudah 50 sekolah. Tapi cuma 2 tahun ini berhenti karena pandemi ya. Taat pemerintah lah. Ya, itu menjadi menarik Mas Hari, karena kemudian ketika anak-anak muda itu berkumpul, mereka yang suka olahraga, suka fighting misalnya, itu di casting diadakan pertempuran misalnya, sehingga mereka bisa meluapkan energinya untuk berperang dalam konteks kesenian gitu kan. Mereka yang punya leadership biasanya memilih casting adalah orang-orang yang antagonis, yang berkuasa, selalu melawan gitu kan. Ini kan menyalurkan energi negatif menjadi positif. Gitu. Nah, terjadilah 10 tahun ini dan kemudian di Klaten tidak pernah ada tawuran. Karena 50 sekolah itu kita kumpulkan. Terus setiap tahun kita ajak bersilaturahmi. Yang tadinya itu hanya ikut perang, tahun ketiga dia sudah diberi kewajiban untuk melatih adegan perang adik-adiknya. Saya membayangkan kalau itu sebetulnya juga inspiratif ya, sangat inspiratif, itu dikembangkan di Jogja misalnya. Klite ini kan cenderung ketika terjadi diidentikan dengan Jogja. Dan kalau ini dianggap sebagai masalah biasa, wah itu bahaya. Betul. Karena ada kecenderungan bahwa ekspresi ini berubah menjadi tindakan kekerasan. Dia akan merugikan orang lain. Sementara kita tidak pernah mencari akarnya. Nah mungkin ya Mas Bondan, saya melihat bahwa kalau seni itu sebagai salah satu cara untuk menganalisasi sekaligus mengalirkan energi positif dia, itu akan menjadi solusi. Iya, saya kira salah satunya setuju. Bisa dengan seni, entah itu teater, yang seni yang bersifat kolektif. Bahkan juga misalnya pencaksilat. Itu menjadi penting bagi saya. Benar. Grup-grup pencaksilat itu menjadi penting. Aku kebetulan dari komunitas pencaksilat itu Mas. Satu ya. Itu penting Mas. Jadi mereka yang suka fight, kita bentuk satu perkumpulan ya, entah itu Esatra atau yang lain, untuk memberi ruang mereka. Betul ya. Dan tidak hanya mereka diminta berlatih, tapi juga diberi ruang untuk berekspresi di depan publik. Saya juga kadang itu heran gini Mas, saya lihat itu pemerintah sendiri tidak punya paradigma yang melihat akar masalah. Tentu tidak semua ya. Saya lihat misalnya pentingnya menangkap problem klite ini sebagai misalnya problem anak muda yang mengalami krisis karena pengapnya ruang publik satu. Bisa jadi juga beban pendidikan atau beban sosial ya yang selama ini mereka hadapi, yang mungkin tidak mampu mendorong inisiatif anak muda
tumbuh kreatif positif itu malah justru jadi beban. Itu ekspresi juga. Iya, iya. Nah maka itu saya katakan bahwa di beberapa diskusi itu saya sebut bahwa klite ini jangan hanya dibaca dari si atas saja, dari sisi bawah gitu. Dan saya yakin anak-anak muda itu bisa menjadi subjek untuk menganalisis ada apa dengan dirinya gitu. Betul. Ya kan? Memang polisi itu punya tugas untuk mengatasi pada saat darurat dengan pendekatan represi. Tetapi itu tidak cukup dan itu bukan tugas polisi semata maksud saya itu. Iya. Ya kan? Kalau cerita Mas Bondan itu bisa digambarkan ya dengan lebih bagus di Jogja gitu, saya yakin ini juga jadi solusi, Mas. Iya. Nah, eksperimen Mas Bondan seperti itu kayaknya. Iya, jadi awalnya kan kita hanya mengumpulkan satu kabupaten itu 10 orang. Oke. 10 orang itu ketiga tahun yang lalu. Nah sekarang kita sudah Di Jogja ini? Jogja. Oke. Jadi Gunung Kidul kita ambil 10, Bantul kita ambil 10, Kulon Progo kita ambil 10, Kota Jogja kita ambil 10, Sleman kita ambil 10. Ada 50. Iya. Nah ini yang kita coba jadikan semacam apa? Kopassus gitu. Okay. Kopassus di bidang seni budaya Iya. untuk teman-teman mereka sendiri. Dan sekarang Mas Ari, kita punya 700 anak muda yang main ke kopra. Wah. Bayangkan Mas Ari, dari 50 menjadi 700 hanya dalam tempo 3 tahun. Wah. Oke. Ini besar sekali. Iya. Dan itu kemudian Dan mereka bisa main dengan berbagai potensi ya. Dengan berbagai potensinya. Yang suka nari ya diberi kesempatan menari. Gitu. Oke. Karena Yang bisa dialog, yang bisa fight ya fight gitu kan. Sehingga kemudian mereka juga dididik untuk yang tadinya prajurit menjadi tahun ketiga ini sudah jadi koordinatornya perang gitu. Membuat gerakan-gerakan perang. Yang tadinya cuma bisa nari sekarang sudah jadi koreografi. Yang tadinya pemain menonjol diarahkan jadi sutradara. Yang sudah jadi sutradara harus jadi penulis naskah. Jadi ada karir berjenjang di tim pengembangan ketoprak yang kebetulan saya, Mas Lora Madi, Mas Bambang Paningron dan beberapa kawan itu mengkonsep bagaimana memberikan ruang publik pada anak-anak muda supaya mereka juga punya kebanggaan. Meskipun di sekolah mungkin rankingnya 20 atau 25, tapi ketika mereka masuk di dalam seni budaya, dia punya ruang untuk aktualisasi diri, untuk prestasi juga. Karena kemudian ada festival ketoprak dengan hadiah, dengan trofi dan sebagainya. Sehingga mereka meskipun rankingnya di sekolah itu pendek misalnya atau jauh dari 10 besar, tapi mereka punya kebanggaan lain. Ranking buntut namanya video itu. Ini Mas. Iya. Jadi perlu itu menurut saya. Iya, saya kira memang saya misalnya kembali kepada persoalan klite tadi ya. Solusinya tidak satu. Bahwa memang tadi saya katakan kegagalan menangkap akar masalah akibatnya klite akan tumbuh terus. Bisa jadi yang diceritakan oleh Mas Bondan itu menggambarkan kita butuh cultural approach ya, pendekatan budaya yang lebih mampu menggali potensi mereka, mengembangkan, memfasilitasi. Salah satunya doprak gitu. Bisa jadi seni yang lain, misalnya melukis ya. Bisa jadi seni animasi dan ragam bentuk lah gitu. Nah, kalau boleh menyebut sebetulnya ini perlu Mas menurut saya untuk disuarakan terus gitu. Iya, Mas Ari betul. Jadi memang saya pikir pendekatan budaya itu agak lebih tepat gitu ya. Kalau saya bilang agak lebih tepat karena apa? Kalau kita beda pendekatannya lewat budaya. Kalau gimana Mas? Iya, ekonomi susah. Karena setiap keluarga yang terlibat di itu macam-macam status sosialnya. Iya. Dan kebanyakan mohon maaf, mereka mungkin tidak dalam lingkup kalangan berada. Secara ekonomi mungkin kebanyakan dari mereka ya menengah gitu. Bukan miskin ya, menengah ke bawah. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain prestasi, saya berpendapat pasti mereka prestasi eksaknya di sekolah tidak begitu bagus. Nah makanya ketika di kesenian itu kita minta kepala-kepala sekolah itu mengirimkan anak-anaknya atau murid-muridnya yang dipandang memang tidak jago, tidak juara, tidak dianggap tidak berprestasi di ilmu-ilmu eksak. Mereka yang punya tidak masuk dalam kategori itu pasti punya sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk berekspresi. Memang kalau saya ingat tuh ya, pendidikan yang membebaskan. Sekarang ini ada pendidikan merdeka belajar. Sebetulnya kalau secara filosofis itu diangkat lagi untuk menerjemahkan bagaimana problem sekarang
itu pendidikan sebagai solusi gitu. Dihubungkan dengan kebudayaan itu menarik. Karena saya merasa begini lah, ini contoh kasus Mas. Pendidikan itu diasumsikan sebagai problem, sebagai solusi, tapi kenyataannya juga sebagai problem. Misalnya, ketika orang sukses belajar itu diukur dari nilai saja, ya. Terus ketika ukurannya itu secara moral itu sempit, ya, itu membuat pendidikan jadi beban. Coba misalnya kalau pendidikan itu di-create sebagai sebuah metode yang memfasilitasi tumbuh berkembangnya pemikiran mereka, tradisi mereka, dia bisa berekspresi, mestinya itu bisa menumbuhkan potensi-potensi yang tidak dibaca oleh guru, ya kan? Contoh Mas, yang tadi Mas Bondan katakan, ya selama ini tereksklusi, biji elek karena ukuran-ukuran tertentu. Kalau minatnya memang tidak itu, ya minimal lulus begitu aja kan. Nah ketika di stigma candugal, terus biji elek gitu, kurang gitu, dieksklusi, tidak direkognisi. Nah kalau pada siang lain ternyata direkognisi dengan tradisi seni, saya yakin dia akan tumbuh potensi sesungguhnya. Iya, karena ya, setiap orang itu kan harus diwajibkan dan diharuskan untuk pintar di bidang eksak. Iya. Ya. Otak kiri dan otak kanan itu nggak mungkin dibikin menonjol semua. Pasti kalau yang dominannya di otak kiri pasti otak kanannya agak lemah. Otak kanannya kuat, otak kirinya agak lemah. Sehingga kemudian perlu dijadikan satu ruang tadi, Mas. Bisa nggak memungkinkan ya sebenarnya pemerintah itu punya beberapa aspek lah mereformasi dengan menerjemahkan Merdeka Belajar itu dengan lebih menggali potensi siswa. Saya jadi kelingan ingat Mas Ari dulu pernah nulis tentang pendidikan berbasis budaya. Itu kan idenya Mas Ari ya. Itu menurut saya menarik. Tidak hanya menarik tapi itu solutif menurut saya. Karena kita lihat juga sekarang hampir semua sekolah sangat minim sekali pendidikan seni budaya ini. Pasti yang dibesar adalah eksaknya, matematika, bahasa Inggris, macam-macam nilai-nilai angka, gitu kan. Sementara di sisi kepentingan rasa atau rasa itu juga terabaikan. Saya ingat Mas, waktu saya masih SMP dulu ya, itu di sekolah hampir ada namanya teater. Sekarang ini nyaris nggak ada. Sekarang nyaris nggak ada. Perguruan tinggi malah ada sekarang ini. Jadi makanya udah kelitih itu kebanyakan pasti anak SMP, SMA atau dropout SMP, dropout SMA. Jarang sekali dari mahasiswa. Karena sudah melewati masa transisi dari ABG ke menjadi dewasa. Nah itu kalau diberi ruang dengan seni budaya, ya termasuk ketoprak, teater, pencaksilat dan lain-lain lah yang aktivitas di luar pengetahuan ilmu eksak itu akan menarik. Sebetulnya memang idealnya pendidikan itu Mas, itu substansi yang diajarkan itu harus lahir dari pergulatan di masyarakat. Nah, misalnya kota pelajar di Yogyakarta itu yang sebetulnya dianggap pabriknya para ilmuwan, guru-guru pengetahuan memecahkan kritis sebagai sebuah gejala sosial dan berulang lagi jadi sorotan, itu kan ironi. Maksudku begini, bukan berarti ada tidaknya itu dilihat dari yang nampak kan. Ya, misalnya oke lah lagi tiarap mergo betina dioperasi gitu. Akan muncul lagi, juga begitu. Nah, saya rasa memang saya selalu katakan tuh begini Mas. Pada saat kita kondisi darurat, ya nggak bisa kita berpikir sesuatu untuk menyelesaikan persoalan darurat itu aja. Biasanya seanane gitu. Tetapi pada saat itu tenang, berpikirlah juga andai keadaan darurat itu terjadi itu potensinya di mana. Nah itu yang harus dimitigasi gitu, pencegahan. Gitu. Nah, saya sepakat kalau dari sisi seni budaya itu memang dibutuhkan semacam kolaborasi kerjasama antara dinas kebudayaan yang memiliki dana besar dengan dinas pendidikan. Dua lembaga ini harus duduk bareng merumuskan kebijakan, kemudian yang langsung menyentuh implementasi lapangan. Meskipun itu juga belum dijamin sebagai obat yang mujarab, tapi minimal ada langkah konkret. Nah sampai sekarang kan kita melihat belum ada langkah konkretnya itu. Masih dalam batas wacana-wacana, begini. Tapi apa di lapangan yang dilakukan? Belum ada Mas Ari. Kalau saya boleh mengerti loh ya,
Iya, iya, iya. Begitu. Jadi menurut saya ini pendidikan dan kebudayaan harus seiring. Karena Jogja punya dua predikat, kota pelajar dan kota budaya. Sementara yang kita lihat pendidikannya sendiri, kebudayaannya sendiri, ngalor ngidul. Iya, betul, itu di track yang berbeda ya. Iya, di track berbeda. Nah, akibatnya sebetulnya merasa bahwa ono turis-turis teko gitu, panen gitu. Iya, iya. Terus kemudian ngitung gitu. Angka ekonominya berapa gitu. Tapi ketika ada gledek gitu, resah dan delik gitu. Nah, ini gimana ini kan menurut saya karena tidak nyambungnya misi humanisme, misi ekonomi, ya, misi kesejahteraan, misi budaya. Nah, atas dasar itu saya kira mungkin pada saat tertentu perlu duduk bareng gitu, ya, antara memikirkan klite ini sebagai fenomena tidak bisa dibedah pada satu aspek saja, gitu. Dia harus dibedah pada aspek oke, ini kaitannya apa intervensi pendidikan untuk hal kayak gini, ya, tidak hanya wah ini jualan polisi tangkap pelakunya ini, dan yang masih menunjuk ngopo, gitu, kan muncul lagi, nah menciptakan teror mental, ya, ketakutan kayak gitu. Saya rasa ya tadi misalnya dari yang dia punya inisiatif buka angkringan bengi ora wani, kalau ngerti-ngerti lewat pelaku klite ini yo dia tidak seperti geng yang dulu-dulu gitu, bisa dipetakan lah gitu. Nah yang kayak gini saya sebut sebagai jangan-jangan ada disorientasi. Jadi anak muda memang mungkin ini ada korban atas klite, tapi pelaku klite itu korban dari struktur sosial yang menciptakan ketimpangan bisa jadi ya. Atau itu adalah ekspresi disorientasi karena di mana-mana dia terstigmatisasi gitu. Wes pokoknya jadi kemenangan yang senyap ya yang dia lakukan sebagai ekspresi karena dia mengalami disorientasi. Iya, kemungkinan ya. Iya, memang mereka yang klite pasti rata-rata dianggap cah nakal gitu kan. Cah dugal, cah nakal. Tapi kita tidak pernah mencari tahu kenapa dia nakal. Iya, itu benar. Kenapa dia disebut dugal gitu ya. Dan stigma dugal nakal itu sudah dimulai sejak dia masuk di pendidikan. Cah bodoh, cah keset, cara tahu sinau, nilaimu elek gitu. Jadi kan jadi mereka ya ada pengakuan ya. Iya, ada pengakuan, memberontak kan dalam itu. Itu dari sisi pendidikan. Dari sisi ekonomi juga begitu. Jogja ini kan terbagi dua, Mas. Jogja di bagian utara itu diperbolehkan menjadi profan. Ada hotel bintang 5, ada diskotik, ada kafe, macam-macam. Jogja bagian selatan tidak boleh ada hotel bintang 5, tidak boleh ada diskotik. Sebenarnya ini sudah kebijakan yang bagus, mempertahankan bagaimana tradisionalitas dan modernitas itu hidup berdampingan. Tapi yang sulit kan yang mengendalikan yang modernitas ini. Gitu. Nah ini kan lebih difokuskan pada sana. Kalau yang masyarakat tradisional saya kira lebih gampang menerima keadaan, menerima impandum dan sebagainya. Menerima keadaan. Tapi yang masyarakat lah ya. Tapi masyarakat yang berpenduduk padat, setiap hari mereka melihat kafe dengan segala kemewahannya gitu kan. Mereka tidak mampu membeli kopi seharga 30.000 gitu. Mereka tidak mau tidak bisa ke diskotik, tidak bisa menikmati nikmatnya Honda bintang 5, masuk aja nggak pernah. Itu kan bisa terjadi juga semacam pemberontakan. Kenapa saya orang Jogja, saya lahir di Jogja, kok saya nggak bisa? Itu yang saya analisis bahwa ada kesenjangan sosial, sekalipun seolah-olah ini tidak nampak. Gitu. Tapi kalau kita kaitkan bahwa ekspresi pamer kemewahan yang itu dipertontonkan dalam bentuk di mall-mall gede, terus kemudian di medsos juga gitu. Yang lain lupa bahwa struktur sosial yang timpang itu menstimulan ya, tumbuhnya kecemburuan dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang itu adalah bagian dari cara profesi. Nah atas dasar itu pula maka analisis sosioekonomi ini sebetulnya juga penting untuk mampu membantu menemukan akar masalah itu supaya setelah dihukum berdasarkan pendekatan pidana itu, wah itu selesai, buktinya yang muncul gitu. Dan saya kadang-kadang sedih Mas karena yang jadi korban itu ibu-ibu yang mau ke pasar, terus atau anak pelajar yang mau pulang gitu malam nggak tahu apa-apa. Nah oke, begitu. Nah ini tidak perlu harus nunggu korban banyak. Dan energi anak-anak yang mengalami disorientasi dengan terekspresikan dengan tindakan kekerasan seperti ini
dialirkan seperti yang tadi Mas Burhan katakan, mungkin ini akan justru bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jogja bisa mestinya itu. Harusnya bisa karena kita punya Tapi kenapa nggak bisa ya? itu. Belum adanya kesepakatan bersama. Kalau ada kesepakatan bersama ya cuma selesai di sebuah rapat, ada keputusan begini, habis itu implementasinya nol. Betul ya. Saya kira ada memang langkah konkretnya. Saya belum melihat langkah konkret itu seperti apa. Ini kritik menurut saya. betul. Sehingga kalau kemudian dibutuhkan satu solusi ya harus, ya mungkin solusinya tidak seketika menjadikan pilkada hilang. Tapi ada tindakan untuk pencegahan. Yeah. Nah, pencegahannya ini yang belum terlihat. Gitu. Misalnya orang berkumpul itu bagus, berkomunitas, mengorganisir diri. Nah, cuman berkumpul untuk tujuan sharing, berbagi pengetahuan, informasi, terus kadang-kadang curhat gitu. Dan itu bisa diolah menjadi karya. Nah, saya itu. Terus yang lain kalau berkumpul karena merasa tereksklusi oleh kelompok lain, ketemu ini, akhirnya akan terjadi di titik itulah rentan ya. Karena kekecewaan yang kemudian menumpuk itu akan menimbulkan quote-unquote gerombolan kecil. Iya. Itu kan begitu. Iya. Dan ini masalahnya juga melihat mestinya itu bupati masing-masing daerah juga harus ikut, dan wali kota bertanggung jawab. Ya kan? Misalnya saya wali kota Jogja atau Bantul atau Sleman, ketika ada kasus itu, kenapa enggak didatangi orang tuanya, disopor aroke, ngopo anakmu? Ada pendekatan humanisme juga di situ, sehingga tidak kemudian dibiarkan. Ini tugas polisi yang selama ini hanya dibebankan pada polisi. Tapi para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan pun abai loh, Mas. Iya. Saya belum pernah lihat ada camat yang mendekat ke korban kritik. Misalnya anak saya jadi kritik, Pak Camat datang ngopo toh, Pak Bondan itu anakmu ini. Disediakan belakangnya, kita kemudian sampaikan itu pada bupati. Pak ini kalau saya orangnya begini, kasusnya beberapa, tapi tidak pernah diadukan kemudian ngopo toh Pak Bondan. Mereka serahkan semua pada polisi, itu tugasnya polisi. Nah, itu yang menurut saya belum ada kebijakan yang satu antar lembaga. Kalau ada hanya selesai di tingkat rapat, dan tidak ada implementasinya. Itu aja yang mesti saya. Jadi memang ini sudah saatnya kita butuh energi kolektif yang menghubungkan semua komponen. Karena kalau kritik ini dibiarkan, maka bukan hanya pelakunya bertambah, korbannya juga bisa bertambah. Dan ini tidak akan pernah terselesaikan. Dan cara pandang ini yang saya tertarik kalau misalnya kebudayaan itu sebagai salah satu perspektif untuk melihat akar masalah dan solusi itu memungkinkan itu. Bagaimana membuat keterhubungan antara pendekatan kebudayaan itu ya dengan pendekatan pendidikan, bahkan polisi sosial ekonomi yang terlalu artifisial itu ya. Nah, itu bisa dikoreksi gitu. Keliru itu rapopo, nek mengakui keliru dan kemudian dikoreksi itu jauh lebih penting. Ya kan, Mas? Ya saya sepakat dengan itu, Mas. Tadi kan kita ini kan punya kebiasaan begini. Dampak dari medsos kita sangat jelas melihat. Begitu ada orang kena musibah atau celaka, maka yang muncul kemudian adalah hujatan dan kemudian diskriminasi terhadap mereka. Sebenarnya kan pendekatan yang keliru. Iya betul. Nek ana wong salah malah disyukurke. Nek ana wong cilaka disyukur-syukurke juga. Tapi kenapa kita kehilangan ketika ada keluarga kritik, kita justru tidak melakukan pendekatan manusiawi, humanisme. Betul. Humanisme dimulai bukan dari tetangganya, dari pejabat publiknya, ya lurahnya mungkin, camatnya mungkin, sehingga kemudian mereka merasa aku dikarepe. Aku tidak sendirian. Aku punya teman dan mari kita berbagi. Kalau kita lihat misalnya di kita belum punya komunitas, bagaimana kemudian mengumpulkan mereka dan kemudian diskusi lah antar orang tua itu. Kenapa anakmu begini? Kenapa anakmu begini? Berdasarkan pengalaman mereka. Sehingga itu kemudian jadi rumusan. Ya berbagi pengalaman, lalu saling curhat, terus kemudian dialah bisa menjadi bagian dari solusi. Itu yang saya kira. Memang kadang-kadang Mas, kita itu nggak pernah
belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ya. Bahkan dengan cara seperti itu kita kadang-kadang pula kalau nggak pernah belajar dari sebelumnya ya kita kehilangan sensitivitas. Ya, ya. Nah, ini Weh, sego kucing, Mas. Wah, ya. Monggo, Ini monggo. terkenal loh, sego kucing di sini. Oh iya, terkenal banget ya, Mas. Wah, ini kalau mahasiswa seperti ini ya, Jogja jadi Nah, makin iya, maju. gitu. makanya wong oke kreatif kok. Oh, Kan? iya. Dan kreativitas itu anak-anak muda itu ya nggak ngerasain kan. Teman-temanmu kan aktif banget kan. Aktivitas macam-macam kan. Yang tadi kita obrolin. Iya, macam-macam. Tapi anu ya, Mas. Aku tadi menyimak toh obrolannya Mas sampean iki. Kalau bicara politik tuh pandanganku sendiri sebagai orang awam itu terlalu baku apa ya? Kayak terlalu aku melihatnya itu sebagai kayak sesuatu yang formal, baku. Gitu Nah, ya. aku mau tanya nih ke Mas Bondan nih. Apakah ketoprak bisa jadi media, Mas, buat itu, Mas? Wah, itu sudah, kalau saya sudah terbukti. Oh, Sudah terbukti. Kedua bisa menjadi media aktualisasi diri, bisa menjadi media silaturahmi, bisa menjadi media kebersamaan dan keberagaman. Karena dalam ketoprak itu kan seni kolektif. 40-50 orang kumpul, main bareng, proses bareng. Di situ sudah tidak ada lagi jarak perbedaan status sosial. Mereka semua yang pemain ya jadinya pemain. Meskipun dia anak bupati, meskipun dia anak camat, meskipun dia anak lurah, belum pemain. Gitu ya. Lalu tidak ada lagi perbedaan soal agama. Nah, Ketika mereka latihan bersama nggak ada yang tanya agamamu apa, nggak ada. Yang Sama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu udah apa dari sisi jelas. menarik ya, Mas. Itu menarik. Iya. Dan juga ini kesenian itu sebenarnya kalau kita lihat fungsinya tidak sekedar memberi ruang, tapi juga ini pendidikan karakter, Mas. Gitu. Bagaimana mendidik karakter anak-anak muda untuk tenggang rasa, tepo seliro kalau di dalam bahasa Jawa. Bagaimana mendidik anak-anak muda untuk disiplin. Kita ini kan latihan kan cuma jam 4 sampai jam setengah 7. Karena tadi takut beda tadi. Jam setengah 7 harus pulang. Gitu ya, harus pulang. Udah diantisipasi Sudah sudah. diantisipasi Iya. karena ya teman-teman saya ini kan muda-muda semua. Dan mereka kebanyakan siswa pelajar dan mahasiswa juga kan. Yang kedua juga pendidikan karakter itu menjadi sangat penting. Karena sekarang ini kan kita kehilangan karakter kebersamaan kita. Yang muncul adalah egoisme, individualisme. Yang akibatnya menjadi tadi tidak sopo aruh tadi, tidak saling sapa. Jadi perjumpaan itu hanya dilakukan di medsos. Itu bukan perjumpaan, itu kan dunia maya, nggak realis itu. Ya kan? Artinya memang Harus realis, ya ketemu betul. Nah, Istilah kita ini, silo bareng, duduk bersila bersama. Ini tetap pakai masker gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Mas Bondan itu mengingatkan kita bahwa ruang kita untuk berpengetahuan itu makin terbuka. Ya. Cuman kesediaan kita untuk saling belajar ini yang paling penting untuk kita diskusikan lebih mendalam. Karena memang kalau ketoprak sebagai media literasi, artikulasi, ekspresi udah teruji lah. Iya. Nah ini harus beriringan, Mas. Maksudku pendekatan kebudayaan yang cukup ampuh memfasilitasi anak muda yang dikerjakan oleh Mas Bondan ini bisa nggak juga pada saat yang sama dijadikan salah satu model untuk melengkapi bahwa mendidik karakter itu penting ya di dunia pendidikan, tidak sekedar menghafal lalu nilainya baik gitu. Baik dalam arti tertentu hanya angka gitu. Terus karakter itu terjemahnya kayak apa gitu kan kita bisa gali lebih jauh dan kenyataannya bisa gitu. Nah kalau ada anak-anak itu lebih banyak otaknya disuruh menghafal sementara tidak diajak berpikir cerdas untuk mendefinisikan, memaknai perbedaan kayak apa, lalu harapannya bisa ketemu, bisa berbagi, berdebat, identitas berbeda itu nggak apa-apa. Oh, itu kan asik. Iya. Jadi ono rasa ya, ono pikiran juga gitu. Ya memang tujuan kita ke sana, Mas. Jadinya Betul. bagaimana kemudian anak-anak dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo, Sleman, Bantul, kota itu saling ketemu, saling sowan. Nah, dan kalau sudah Iya, itu, betul. kita membuat satu jaringan. Oh. Jaringan bagaimana berkomunikasi yang baik.
bagaimana berproses yang baik, bagaimana dan mereka Betul. diminta juga untuk mengajak yang belum terlibat menjadi terlibat. Makanya dari 50 menjadi 700 itu bukan berarti tanpa proses. Setiap kali kita kumpul buat acara harus ngajak yang lain. Bahkan kita punya data, punya KTP-nya, punya nomor WA-nya, punya fotonya. Ini sudah pernah berapa kali main, ini sudah pernah jadi sutradara belum, nggak siap, dan itu bergulir terus. Dan istilah kita yang paling gampang ya sidik iding genti genteng. Kalau misalnya Mas Hari hari ini menjadi sutradara, besok mungkin Mas Hari harus siap menjadi kru, tukang resik-resik sampah pada waktu pertunjukan. Satu sisi itu pembelajaran untuk saling melakoni, mengalami ya. Iya. Sebenarnya dalam konteks ini Mas, itu sebenarnya mendidik humanis, mendidik teposliro, mendidik karakter untuk peduli. Itu banyak arena. Itu contoh aja ya. Misalnya mengapa anak-anak itu kok dibiasakan untuk nggak peduli di lingkungannya, ya, soal sampah, soal ada orang yang butuh pertolongan. Ya. Terus kemudian kalau posisinya di atas sebagai bos, itu jangan sewenang-wenang pada anak buah gitulah. Itu sebenarnya kan karakter yang dibangun sejak dari kecil. Sayangnya pendidikan kita ini terlalu banyak dipaksa otaknya untuk ngapal. Nah, akibatnya apa? Mereka udah kelelahan ngapal itu, ya, menghafal itu kelelahan, tetapi yang habis untuk didiskusikan soal karakter. Saya kira ini menarik ya, Mas Bondan. Nanti kapan-kapan kita akan bedah lagi ini. Tapi sambil diminum dulu dan kalau boleh diangkat ya makna dari tadi ya. Tadi ngobrol soal pendekatan kebudayaan di dalam menyelesaikan ide. Nah, ekspresi kebudayaan sebagai resolusi dalam bentuk dolpra itu salah satunya adalah bagian dari mengalirkan energi anak muda. Cara mengubah anak yang pelaku ide tidak dibuat sekedar efek jerah. Di situ jerah, di tempat lain nggak jerah. Nah, atas dasar itu maka mari angkat dia sebagai subjek kreatif, karena teman-teman yang lain juga bisa kreatif gitu. Nah, karena itu harus direkognisi sejak awal dengan menu yang lebih banyak. Jangan menunya ya sekolah ngapal terus mumet dasi kan. Terus kemudian di luar disalahke. Saya rasa tadi pendekatan yang disampaikan oleh Mas Bondan yang membuat rekognisi anak-anak muda dengan pilihan-pilihan di mana kreativitas dia bisa tumbuh, itu mungkin bisa menjadi salah satu jamu ya Mas ya. Dan semoga kita akan selesai. Jadi kalau saya setuju, jadi ya sistem tadi pendidikan ya, pendidikan oke, saya setuju. Konsep Mas Hari pendidikan berbasis budaya itu tidak harus lewat sekolah. Mungkin DIY perlu menyediakan satu ruang khusus sekolah atau yang namanya sekolah apapun namanya kursus misalnya untuk bagaimana mengajak anak-anak itu masuk ke sana. Itu gratis, tentu tanpa biaya dan dapat sertifikat bahwa dia sudah lolos dari pendidikan berbasis budaya. Itu menjadi pegangan. Itu dari sisi pendidikan. Kemudian kalau dari sisi kebudayaan, saya melihat intinya bahwa para pengambil kebijakan di tingkat bawah dan tingkat atas itu perlu langsung terjun menyapa sopwaruh terhadap korban. Jangan sampai seperti peristiwa 65 terulang lagi, di mana korban atau katakanlah yang dianggap korban itu dibiarkan berusaha tidak ada penyelesaian. Saya kira itu. Jadi jangan sampai kemudian ya itu tadi dana AIS yang 80% kebudayaan itu hanya dikejar biar menjadi sebuah branding. Tapi pada kenyataannya, pada tingkat karakter, pada tingkat kebudayaan tidak berhasil. Ya kayak gitu. Oke Mas, terima kasih ya. Nanti kita di bidangnya di WC, terus nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kita perlu kerjasama ketoprak dan cocok itulah untuk bisa jos ya menggalang praktek-praktek kebudayaan yang humanis agar daya tariknya itu akan besar. Betul ya Mas?